Sallam bersabda, "Inna mur'un ayyaraka bima fika, fala tu'ayyiruhu bima fihi." Jika seseorang menjelekkanmu dengan cacat yang ada padamu, maka jangan menjelekkannya dengan cacat yang ada padanya. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima wa ba'd. Dikatakan ulama, jika mereka dijahili, maka mereka pun tidak bersikap jahil. Masih itu penjelasan tentang sifat-sifat hamba Allah di atas muka bumi. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang di atas muka bumi ini berjalan dalam keadaan mereka penuh ketawaduan, merendah hatinya di hadapan Allah, tidak meremehkan orang yang ada di sekitarnya, selalu mengalah kalau ada orang jahil, orang bodoh yang berbicara, entah itu mencaci makinya, mengejeknya, mengolok-oloknya, qalu salama. Dia hanya membalas dengan sesuatu yang mendatangkan keselamatan. Tamam. Itu diantara sifat orang-orang pilihan Allah, hingga mereka kalau dijahili tidak bersikap yang sama, balik menjahili lagi. Apabila memaki orang tersebut akan dirinya, menggunjing, menjelekkan, maka kamu harus bersikap menahan diri. Harus bisa menahan diri, jangan terpancing untuk atau tersulut untuk membalas gunjingannya, makiannya, atau menjelekkan kembali kepada diri yang menjelekkan. Harus ditahan, karena ini sifat mulia yang menimbulkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dengan tidak membalas apa yang didatangkan oleh orang yang menggunjing, memakimu, menjelekkanmu, baik itu dari ucapan ataupun sikap yang mereka berikan kepada kita, mereka tampilkan kepada kita, itu sudah satu keberuntungan bagi orang yang bisa menahan diri, diberikan keselamatan di dunianya. Allah berikan keselamatan, tapi kalau dibalas kan bisa gaduh jadinya. Ada orang ngejek, kamu balas ngejek. Ada orang maki, kamu balas maki. Untuk menciptakan keselamatan susah, yang ada ribut. Harus ada salah satu yang memahami muradillah, apa yang Allah kehendaki atas hambanya saat dia mendapatkan perlakuan seperti yang digambarkan di dalam kitab ini. Kejelekan tidak dibalas dengan kejelekan. Dia harus bisa menahan diri, dengan itu dia mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Katakan ulama, kalau udah dapat keselamatan dunia aja sudah alhamdulillah. Kenapa di situ juga dikatakan dan keselamatan akhirat? Karena dia menjalankan apa yang diinginkan Allah di dalam Al-Quran. Dia menjalankan, dia mengerti, dia memahami apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, lalu diamalkannya. Apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran? Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau orang bodoh berbuat jahat sama dirinya, qalu salama. Nah, diamalkan itu Quran, maka Allah berikan keselamatan di akhirat. Ya, Allah berikan kita pemahaman. Adapun bila saling berhadapan, maka ditambahlah penghormatan dan menambah pahala yang banyak di akhirat. Jadi tiap ketemu sama orang yang tadi usil sama kita, tetap harus kita saling menghormati, ya. Kalau dia tidak mau memberikan penghormatan, kita yang kasih dia penghormatan. Artinya murah senyum, menegur, tetap menyapa, jangan diungkit atau buka kembali apa yang bisa menyulut kemarahan, emosi, perpecahan, terputusnya silaturahim. Nah, itu mendatangkan banyak pahala di akhirat. Paham?
Nabi bersabda, ini mru'un ayyaraka bima fika fala tu'ayyirhu bima fih. Andai seseorang menjelekkanmu dengan cacat yang ada padamu, maka jangan jelekkan dengan cacat yang ada padanya. Jadi kamu nggak ada bedanya dengan dia kalau itu yang dilakukan. Dia buka aibmu, kau buka aib dia. Apa bedanya? Sama-sama membukakan aib. Ya. Padahal Allah menjelaskan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang menutupi kejelekan saudaranya, Allah tutup kejelekannya dunia dan akhirat. Bukan akhirat saja, dunianya dan akhiratnya. Sama juga seperti itu halnya, kalau kejelekan kita, aib kita dibukakan Allah di dunia, malunya bukan main, lantas apalagi kalau di akhirat. Nah, itu bisa tertutupi kekurangan kita ini, cacat yang ada pada diri kita, aib yang ada pada diri kita ini, baik di dunia dan di akhirat, manakala kita bisa menutupi aib kekurangan saudara kita. Cukup kamu tahu, tidak perlu kamu, bukan mencari tahu ya, cukup kamu tahu. Jika kamu diberitahukan oleh Allah, semestinya kamu tidak perlu tahu, tapi Allah membukakannya untukmu akan kekurangan saudaramu. Cukup kamu yang tahu, tidak perlu kamu umbar. Jaga dia punya kekurangan, keburukan, aibnya, jaga. Bayangkan kalau kita punya kekurangan dan aib diceritakan oleh orang sehingga banyak diketahui oleh orang. Mulut ini nggak bisa direm. Mulut manusia kadang lebih bau daripada comberan. Tidak peduli siapapun itu yang di hadapannya, mau itu orang yang berilmu atau orang yang jahil, mau itu kaya, mau itu miskin, tidak akan bisa selamat dari mulut orang-orang yang tidak selamat. Maksudnya orang yang tidak bisa menjaga lisan, tidak bakal bisa selamat siapapun. Jangankan kita manusia, tanyakan pada dirimu orang-orang yang cerdas, adakah Allah Tuhan kita selamat dari mulut manusia? Adakah Nabi kita Muhammad, manusia yang paling mulia, selamat dari mulut manusia? Apalagi kita ya. Itu aja udah tolak ukurnya. Kalau Allah dan Nabi saja tidak selamat, lebih-lebih diri kita. Tapi kita bisa menyelamatkan diri kita, kekurangan kita, aib yang ada pada kita, yang menyelamatkan Allah ketika kita menutupi cacat yang ada pada saudara-saudari kita. Jangan dijadikan itu sebab cacat kita dibuka sama Allah. Kalau Allah bukakan aib kita di kehidupan dunia ini, kata Nabi, nggak ada yang mau ngantarkan jenazahmu ke kuburan. Jangankan ngubur diri kita, mandikannya, ngafani, nyolatin, apalagi mau dikuburkan. Kenapa kita masih menguburkan jenazah saudara muslim muslimat kita? Apa sebab? Karena Allah masih menutup aibnya. Ya, masih ditutup kekurangan dan cacat pada diri kita, sehingga orang yang masih hidup tidak mengetahui cacat pada diri si mayit di masa hidupnya. Kalau dia tahu, manalah dia mau yang hidup itu mengurus jenazah orang yang mati, dibiarkan membusuk begitu saja. Kenapa? Karena udah kelihatan ini orang bagaimana masa hidup ini, aibnya begini, cacatnya begini, begitu. Enggak lah, aku ngurus, kau aja lah yang ngurus. Tidak ada satu sama lain mau mengurus. Akhirnya terbengkalai itu mayat, busuk di tengah jalan atau di tempat dia meninggal. Tapi dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah, masih ditutupi kekurangan banyak yang ada pada diri kita, hingga yang hidup memandikan, menyolati, mengkafankan, menyolati dan menguburkan. Itu karena fadlullah, kemuliaan, keutamaan, rahmat, kelemah lembutan dari Allah untuk hambanya. Allah jauhkan kita daripada perbuatan yang tercela. Allah jadikan hati kita senantiasa terbentengi dari sifat tercela. Baik. Keutamaan maaf.
yaitu seseorang yang berhak atas sesuatu lalu ia menggugurkannya, seperti memaafkan kisos atau harta dan denda. Allah Ta'ala berfirman, ambillah maaf. Quran Surah Al-A'raf ayat 199. Dan Allah berfirman, wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan jika engkau memberi maaf maka itu lebih dekat untuk bertakwa. Nabi SAW bersabda, 3 perkara demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, aku bersumpah atasnya. Tidaklah berkurang sedekah dari harta, maka bersedekahlah. Tidaklah seseorang memaafkan kezaliman demi mengharap ridha Allah, melainkan Allah menambahinya dengan kemuliaan di hari kiamat. Dan tidaklah seseorang membuka pintu minta-minta, melainkan Allah membuka pintu kemiskinan terhadapnya. Nabi SAW bersabda, at-tawadhu'u la yazidul abda illa rif'atan, wa tawadhu'u yarfa'kumullah. Wal afu la yazidul abda illa izzan, fa'fu ya'izzakumullah. Was sadaqatu la tazidu illa kathratan, fatasaddaqu yarhamkumullah. Merendahkan diri itu tidak menambah pada manusia selain kemuliaan, maka merendah dirilah, niscaya Allah mengangkat derajatmu. Maaf itu tidak menambah pada manusia selain kemuliaan, maka maafkanlah, semoga Allah memuliakanmu. Sedekah itu tidak menambah selain banyak, maka bersedekahlah, semoga Allah merahmati kamu. Nabi SAW bersabda, man da'a ala man zalamahu faqad intasar. Barang siapa mendoakan kebinasaan atas orang yang menzaliminya, maka ia pun telah tertolong. Di antara sifat terpuji yang sangat disukai oleh Allah, bahkan memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah, kemuliaan yang besar di sisi Allah, dan pahala yang sangat besar di sisi Allah adalah sifat memaafkan. Meskipun terkadang berat seseorang melakukannya, akan tetapi bagi mereka yang ringan melakukannya, ialah mereka yang mendapatkan setiap keutamaan yang telah Allah persiapkan. Membalas atau qisas itu diperbolehkan. Bahkan Allah membolehkannya di dalam Al-Quran selama tidak melampaui batas. Ada yang mencubit kamu, kamu mau qisas dia dengan balas cubit, silakan. Tapi kata Allah, kalau kamu memaafkannya itu lebih baik. Ada orang memukul kamu, kamu ingin mengqisasnya dengan kembali memukul, silakan. Memang sudah ketentuan dari Allah selama tidak melampaui batas. Orang nyubit ente pukul, nah itu melampaui batas. Orang mau mencubit masa dipukul, nggak setara ya, nggak balance, nggak seimbang. Itu yang tidak boleh. Melebihi, melampaui batas terhadap qisas atau membalas perbuatan buruk orang yang berbuat jelek kepadamu, itu dinamakan zalim. Tapi Allah memberitahukan kepada kita yang ingin membalas, yang diperbolehkan. Bahkan andai kamu memaafkannya, itu lebih baik. Maksudnya lebih baik apa? Banyak betul pahala yang akan kuberikan untukmu, besar betul kemuliaan yang akan kamu dapatkan jika kamu melakukannya. Seolah-olah Allah berkata seperti itu. Nah, kembali kepada individu masing-masing, mana yang mau dipilihnya. Tamam. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kamu ingin memaafkan, itu lebih baik, lebih dekat bagi dirimu di dalam ketakwaanmu. Ini ayat menceritakan bagi seorang yang menceraikan istrinya, kemudian
tidak mengambil kembali mas kawin yang telah diberikan, memaafkannya, ya, itu lebih baik karena itu perbuatan mendekatkanmu kepada ketakwaan. Ya sudah, aneh maafin. Ya. Walaupun ente boleh mengambil, udah memberikan seserahan, tiba-tiba bukan jodohnya, nggak jadi menikah, ya, atau jadi menikah kemudian belum sempat si suami mendatangi istri, pisah. Itu hal-hal bisa terjadi, ya, perkara seperti itu. Tapi sisi istri belum disentuhnya. Mahar mau dikembalikan, ya, separuh. Tapi kalau kamu maafkan, artinya tidak kau ambil kembali, karena itu hakmu. Ya, artinya seseorang yang berhak atas sesuatu itu lebih baik bagimu, karena itu mendekatkanmu kepada nilai-nilai ketakwaan. Karena ada sifat pemaaf, ya. Sifat pemaafan itu adalah salah satu sifatnya Allah, Al-Afu, yang memaafkan, yang memaafkan. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang menceritakan, yang menjelaskan, walaupun kalimatnya tidak sama tapi maknanya sama, meskipun di surat yang berbeda-beda. Allah Ta'ala berfirman, khudil afwa wa amul bil urfi wa arid anil jahilin. Ambil maaf, pilih maaf untuk memaafkan. Wa amur bil urfi, perintahkanlah orang untuk, ajaklah orang, serulah orang untuk melakukan yang ma'ruf, kebaikan. Wa arid anil jahilin, berpaling kamu dari orang yang bodoh. Berpalinglah, menjauhlah dari orang-orang yang bodoh. Orang bodoh ya orang yang nggak bisa menjaga hati, yang nggak bisa jaga lisannya, berpaling, ya. Atau perkumpulan yang mendatangkan banyak kerugian atau menghabiskan daripada perkara-perkara yang mestinya itu mulia bagimu, jadinya sia-sia. Berpaling sudah daripada yang seperti itu. Maafkan, ajak orang kepada kebaikan, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ini tiga sifat mukmin cerdas, ya, terkumpul dalam ayat ini. Pertama, ambil maaf, ajak orang kepada kebaikan, berpalinglah daripada kebodohan. Tiga sifat orang mukmin yang cerdas. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan akan keutamaan maaf, memaafkan. Ketika terjadi fitnah, desas-desus, ya, omongan-omongan yang membuat sedih Nabi kita Muhammad SAW terhadap istri beliau Siti Aisyah, keterlambatan beliau pulang ke kota Madinah membuat orang-orang yang menyaksikan menuduh bahkan istri Nabi Muhammad yang bernama Aisyah berselingkuh. Berselingkuh. Subhanallah, yang menikahkan Nabi adalah Allah. Apakah salah pilihan Allah? Tapi kan di sini Allah ingin menunjukkan hikmahnya supaya kita bisa ngambil pelajaran. Yang menikahkan Allah di langit Nabi Muhammad dengan Aisyah, di bumi abahnya Abu Bakar. Itu peristiwa di Mekah. Saat itu Siti Aisyah bahkan umurnya masih 6 atau 7 tahun, seperti yang kita sudah lalui di dalam Sirah Nabawi, ya.
Tapi di dalam perjalanan hidupnya tidak lepas dari mulut manusia. Sekalipun istri Nabi, tuduhannya bukan main-main. Selingkuh, Masya Allah. Kayak tidak boleh kita menuduh, ya, tidak boleh. Sekalipun kamu mendengar dari mulut orang lain, itu orang berselingkuh, jangan mudah percaya. Jangan pernah percaya yang datang dari mulut, karena yang bisa kamu percaya apa yang kamu lihat. Kupingmu mendengar pasti datang dari mulut, jangan percaya. Jangan percaya, mau itu betul atau tidak betul, jangan percaya. Tapi yang bisa dipercaya 100% yang kamu lihat dengan mata. Anu fulan bilang begini, jangan percaya. Tapi ku dengar dari sini, dari sana, ini. Jangan percaya. Walaupun satu dunia yang berkata, kamu mendengar karena kamu tidak melihat. Ya. Tapi kalau kamu melihat, nah itulah yang tidak bisa lagi dihindari. Kamu harus bisa percaya. Udah, wah betul apa yang diomongin orang. Ya. Atau orang tidak berkata-kata, kamu tidak mendapatkan dari mulut orang, telingamu, tapi kamu betul melihat langsung, sudah, nggak bisa kamu untuk membohongi keadaan. Paham? Siti Aisyah nggak berluput dari istri Nabi, nggak luput dari mulut manusia. Bayangin, tuh orang yang ngomong ada di tengah-tengahnya Nabi Muhammad loh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ada di sekelilingnya, di tengahnya Nabi kita Muhammad, masih aja bisa melakukan hal seperti itu. Semua itu hikmah untuk umat setelahnya. Gak ada yang terlindungi 100% daripada tipu daya syaitan. Gak ada yang maksum, gak ada yang selamat daripada bujuk rayu dan fitnahnya iblis, kecuali para anbiya wal mursalin. Mereka adalah orang-orang maksumin yang dilindungi Allah daripada hal-hal yang tidak baik. Salah satu di antara yang gencar membicarakan dan menuduh adalah sepupu Sayyidina Abu Bakar sendiri, keluarga. Namanya Mistah bin Utsatha. Mistah bin Utsatha. Dia ini anak dari tantenya Sayyidina Abu Bakar, ya, putra dari sepupu namanya, ya. Subhanallah, ini Mistah orang yang tidak mampu, fakir, orang miskin. Dia ini hidup karena disambung oleh Abu Bakar. Abu Bakar orangnya dermawan, menyantuni yatim, memperhatikan fuqara wal masakin, gemar bersedekah, membantu orang dengan harta, karena memang beliau orang yang berkemampuan dari segi finansialnya. Nah, salah satu yang diperhatikan dan dinafkahi, disambung hidupnya, makannya, sehari-hari kebutuhannya, itu adalah sepupunya yang bernama Mistah. Saat kejadian Aisyah dituduh berselingkuh, dia termasuk yang paling getol untuk mengatakan atau menyebarkan isu tadi. Sakit hati tidak Sayyidina Abu Bakar? Ayo coba. Ku nafkahi hari-harimu, ku bantu kebutuhanmu, tapi kau menyebarkan isu fitnah ini yang terjadi pada putriku. Marah Sayyidina Abu Bakar. Masuk akal, manusiawi, kesel, ya. Kita juga bisa seperti itu, bahkan mungkin lebih parah daripada
Orang sekali Abu Bakar yang penyantun, yang sabar, yang selalu nangis banyak daripada ketawanya, yang selalu dekat dengan Allah, dekat sama Nabi. Di mana Nabi, di situ beliau. Tapi ada sisi manusiawinya, marah ketika keluarganya, putrinya, istri Nabi diumbar hal-hal yang belum tentu betul apa adanya. Ya, marah Sayyidina Abu Bakar dan bersumpah, tak bakal kunafkahi seumur hidup selamanya Mistah nih, tidak akan kuurus lagi dia, mau bagaimana keadaan terserah. Ya, kesel banget aneh kata gambarannya apa namanya, kita ya seperti itu, kesel banget tuh deh. Tapi Allah di sini sayang dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia tidak menginginkan hambanya mendapat kerugian. Bukan saja Abu Bakar yang ditujukan dalam ayat ini, Allah juga memberitahukannya untuk kita. Kemuliaan daripada keutamaan dari memaafkan. Allah ceritakan itu dalam Al-Quran. Setelah Allah menurunkan 10 ayat yang membebaskan tuduhan terhadap Aisyah, membersihkan namanya dari tuduhan kepada Aisyah dan Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya, dan menegur Sayyidina Abu Bakar atas sumpahnya terhadap sepupuhnya Mistah ini tadi, ya. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil gurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Bilang Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah, jangan pernah kamu bersumpah untuk tidak menafkahi, membantu orang yang tadinya kamu bantu. Gara-gara terjadi sesuatu kamu bersumpah tidak mau lagi membantunya, padahal kamu memiliki kelebihan dan mampu untuk melakukannya. Sayyidina Abu Bakar dikasih kekayaan sama Allah luar biasa. Bukan satu orang yang dibantunya, bukan satu orang yang dinafkahinya, bukan satu orang yang dihidupkannya. Artinya dibantu kehidupan keseharinya, kebutuhan-kebutuhan banyak, termasuk sepupunya. Tapi karena perbuatan sepupunya itu membuat kesal Abu Bakar, bersumpah. Nah, sumpah ini ditegur sama Allah. Kenapa? Karena sumpah yang dilakukannya ini menjurus kepada terputusnya silaturahim, terputusnya kebaikan, banyaknya kebaikan, terputusnya sedekah, pahala semua. Jangan bawa nama Allah. Wala ya'tali, tala itu dari kalimat half, bersumpah. Itu yang dilakukan Abu Bakar. Demi Allah, tidak bakal aneh nafkahi lagi, tidak bakal aneh urus itu Mistah, lantaran apa yang diperbuatnya terhadap putriku Aisyah. Ditegur Allah. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah, jangan bersumpah padahal kamu orang yang diberikan kelebihan untuk membantu. Ayyutu ulil gurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah, untuk tidak membantu daripada kerabat, al gurba, ulil gurba, saudara, sepupu, keluarga dekat, sampai bersumpah untuk tidak membantu padahal dia mampu. Jangan, kata Allah. Atau masakin, orang-orang miskin. Wal muhajirina fi sabilillah, atau orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Mistah ini termasuk muhajirin yang berhijrah dia dari Mekah, makanya dia tidak
memiliki apa-apa. Wal ya'fu wal yasfahu. Nah, di sini Allah memberitahukan kelemah lembutan dari antara sifatnya Allah. Jadilah kamu pemaaf. Lihat bagaimana Allah sayangnya dengan Abu Bakar, karena sumpahnya itu bisa merugikan dirinya di dunianya dan akhiratnya, maka Allah kasih penawaran yang kalau diterima memuliakan orang tersebut. Apa penawaran Allah? Dua. Ya, dua. Kemuliaannya ya, nanti disebutkan sama Allah. Yang pertama penawaran Allah, wal ya'fu. Jadilah kamu pemaaf. Ada orang menyakitimu, jadilah kamu pemaaf. Wal yasfahu, yang kedua berlapang dadalah. Ya, berlapang dadalah. Artinya lupain. Ada orang yang memaafkan, tapi dia belum bisa melupakan. Ada? Tak bisa dia melupakannya. Artinya masih sempit dadanya kalau ketemu sama ini orang yang menyakitinya. Jangan, memang berat, ya. Tapi ganjaran yang berat itu besar. Ganjarannya yang kita lihat, orang yang beriman yang perhatikan itu yang setelahnya. Walaupun berat harus diupayakan. Karena Ali Abdurrahman Al-Jufri mengatakan cara untuk menghilangkan kebencian kepada orang yang membuat yang menyakiti kita apa? Seringlah untuk mendoakan kebaikan pada diri. Dibayangin ini orang mulutnya jahatnya, tangannya, kakinya misalnya jahat betul sama. Cara untuk menghilangkan kebencian, doakan dia dengan kebaikan, sering-sering doakan. Akhirnya yang tadi penuh dengan kebencian di dalam dadanya kepada orang tersebut timbul kasih sayang, berubah kebencian jadi kasihan. Ya Allah, kasihan saudaraku, andai dia tahu perbuatannya itu tidak menguntungkan, tidak mungkin dia lakukannya kepadaku, tidak mungkin dilakukannya kepadaku. Tadinya dia benci banget karena diperlakukan tidak baik, ya lah. Tapi ini orang ngerti, dia maafin, waliyafu. Berarti ada pada diri orang tersebut sifat pertama milik Allah, wal yasfahu, berlapang dadalah, bukan sekedar memaafkan tapi lupakan, berlapang dada. Jangan dongkol di dalam benak kita kepada ini orang, walau kita sudah maafkan. Nah, cara menghilangkan kekesalan itu mendoakan dia dengan baik, sebut terus nama dia dengan kebaikan, mintakan kepada Allah dia dengan kebaikan. Yang tadinya kamu benci, dongkol, kesel akan berubah kasihan sama dia. Kalau sudah seperti itu keadaan hatimu, berarti kamu punya hati sudah lembut, sudah penuh dengan kasih sayang Allah, sudah ada di dalam hatimu sifat mulia milik Allah. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian menginginkan ampunan dari Tuhan kalian Allah? Tidakkah kalian berharap Allah memberikan ampunan kepada kalian? Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kamu tidak berharapkah ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Coba bayangkan, ada orang berbuat jahat dengan kita, kita marah, tidak mau kita maafkan dia. Ada bahkan bersumpah seumur hidup tidak akan ku maafkan. Oh, ada yang seperti itu? Ada. Kalau dibandingkan kesalahan dan dosa kita dengan Allah, mana yang lebih banyak? La ilaha illallah. Satu orang berbuat dosa denganmu, berbuat salah denganmu, seumur hidup kamu tidak mau memaafkannya. Berkaca dosa kita dengan Allah, sampai detik ini kalau kamu minta maaf langsung dimaafkan sama Allah. Dan tidakkah berharap nanti di hari kiamat, yaumul mahsyar, hari kebangkitan, ketika bertumpuk dosa dan kesalahan kita ketahui, kita diperlihatkan amalan lembaran kitab kita.
Apa yang kita harapkan di hari tersebut? Maaf dari Allah, nggak ada lain. Ampunan dari Allah, nggak ada lain. Maka maafkan orang itu di dunia, Allah akan maafkan kita nanti di akhirat. Sesimpel itu? Iya, sesimpel itu. Karena Allah itu rahmatnya mengalahkan murkanya. Kebencian yang ada milik Allah kasih sayang itu mengalahkan kebencian yang ada padanya. Allah benci sama orang yang melanggar perintahnya, tapi kasih sayangnya lebih besar daripada kebenciannya. Allah murka kepada orang yang bermaksiat kepadanya, tapi rahmatnya, ampunannya lebih besar daripada dosa yang pernah dilakukan, daripada dosa besar umat manusia, selama itu tidak syirik aja. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, tidak kalian mau berharap, menginginkan mendapatkan, mencintai, menginginkan maaf dari Tuhan kalian? Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saat ini ayat turun dan diketahui oleh Sayyidina Abu Bakar yang tadi dia bersumpah tidak memberi nafkah, bersumpah memberi nafkah seumur hidup. Karena dia paham, bala ya Rabbana, iya ya Tuhanku, betul wahai Tuhanku, aku menginginkan ampunanmu. Aku bersumpah tadi dengan sumpah pertama tidak mau menafkahi, aku bersumpah sekarang akan menafkahi seumur hidup. Oh, drastis perubahannya itu, 360 derajat langsung, wala istikharah. Wala istikharah wala mikir. Ada imannya orang-orang yang ada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung ditangkap, diambil, diamalkan apa yang Allah kehendaki. Tapi ya itu tadi, ada dua kalau ingin mendapatkan ampunan dari Allah, wal ya'fu wal yasfahu, memaafkan, lapang dada. Jangan mulut memaafkan, hati masih belum. Jangan, rugi itu, tidak dapat apa, tidak dapat kita ampunan dari Allah. Orang minta maaf, aneh maafin. Betul nggak kesel? Enggak anak kesel. Kalau ada kesel, ya Allah ampunkan dia, maafkan dia, bimbing dia. Doakan yang baik untuk yang membuat ente kesel. Lama-lama kekesalan berubah menjadi cinta, kasih sayang, lemah lembut, sifat memaafkan. Wahakadha. Nah, itulah keutamaan daripada maaf. Allah berikan pemahaman untuk kita. Allah jadikan kita hambanya yang senantiasa memaafkan diri kita dan memaafkan orang yang ada di sekitar kita. Allahumma innaka afwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang diajarkan Nabi ya. Begitu sering baca di kalau datang Ramadan. Allahumma innaka afwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka tuhibbul afwa. Kau ya Allah suka sama orang yang memaafkan. Dan engkau maha pemaaf dan maha mulia. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Jadi kalau pengen dapat maaf Allah, mudahlah untuk memaafkan orang, karena orang itu yang berbuat salah, hambanya Allah, ciptaannya, makhluknya. Kesalahannya itu bukan karena dia sengaja, melainkan dia tergelincir dengan bisikan iblis atau nafsu yang ada pada dirinya. Sama juga kita kadang melakukan hal seperti itu. Apa menurutmu orang melakukan kesalahan kepada kita, kita tidak pernah melakukan kesalahan kepada orang lain? Bisa jadi kesalahan yang kita lakukan ke orang lain dibalas Allah melalui orang lain untuk kita. Pernah kita berpikir seperti itu? Bisa jadi. Nabi yang tidak pernah melakukan kesalahan saja disakiti sama orang, dicerca, dimaki. Maka Nabi Isa begitu juga, dimaki-maki. Doanya baik, doanya baik. Subhanallah. Yang mesti kita
patut untuk tiru, itu mereka. Kalau ente tidak tiru itu, siapa lagi? Kalau tidak kita jadikan cerminan kita, mereka orang-orang yang dekat sama Allah, yang selalu mudah untuk memaafkan. Siapa yang mau kita tiru? Diri kita sendiri. Oh, diri kita kacau balau, kita butuh sosok yang bisa membimbing kita dalam perihal mudah memaafkan. Jangan juga setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha baru minal aidin. Ya Allah, minal aidin, maaf ya, maaf lahir batin. Tenggelam matahari 1 Syawal, ribut lagi, la ilaha illallah. Nunggu 1 Syawal berikutnya tahun depan baru minal aidin. Enggak, Idul Adha 2 bulan lagi di berikut, minal aidin. Ada yang ketemu kagak minal aidin, minal aidin. Alah, minal aidin, oh minal aidin. Keras hati yang seperti itu. Nah, keraslah kau punya hati, aku tidak mau punya hatiku keras. Terserah, aku kamu. Allah berikan kita pemahaman, insya Allah. Allah jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang membawa keberkahan. Allah jadikan keluar dari tempat ini kita punya hati lembut, memiliki sifat pemaaf, mendapatkan keutamaan memaafkan, dan mendapatkan daripada ampunan dari Allah akan kesalahan yang ada pada diri kita, karena sebab mudah memaafkan dan tidak ada dendam pada orang yang menyakiti. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah ila arwahi man itama'na wa nabi sababihi nasira sakka binti latif wa dimyati syafi'i binti busri.